Ini Johnny G. Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika yang jadi tersangka kasus dugaan korupsi proyek BTS. Bukan BTS yang itu, BTS yang ini, Base Transceiver Station. Itu sudah terjadi penyelidikan. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek BTS dengan kerugian negara mencapai 8,32 triliun rupiah. Penetapan tersangka Johnny G. Plate terlihat saat dirinya dengan tangan terborgol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Di sini kami, kelompok 6, yang beranggotakan saya sendiri, Anggisa Fitri, bersama rekan kelompok saya, Esita Tasbilia, Marcella Damayanti, Sapira Bintang, dan Prayoga. Kami akan membahas solusi penanganan tindak korupsi yang dikaitkan dengan etika pemerintahan. Mantan Menkominfo Johnny G. Plate dan rekan-rekannya telah melakukan tindak pidana korupsi dalam pembangunan BTS 4G. Tindakan yang dilakukan oleh mantan Menkominfo tersebut telah membuat negara rugi senilai 8 triliun. Kasus tindak pidana korupsi ini berawal dari Johnny G. Plate yang memanfaatkan surat dari Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud. Hal ini dijadikan oleh mantan Menkominfo sebagai dasar untuk mempercepat pembangunan BTS 4G. Mantan Menkominfo juga mengadakan rapat yang dihadiri oleh Dirut, Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, Dikti, Dirjen PPI Kominfo dan perwakilan seluler hingga sejumlah perusahaan lainnya serta Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia. Dalam rapat itu, Johnny meminta kepada Dirjen PPI untuk mengumpulkan data-data jumlah batas yang akan dibangun. Namun Dirjen PPI Kominfo memberikan data yang hanya bersumber dari internet saja, tidak melakukan sebuah kajian keahlian yang sudah valid dan tidak melakukan survei. Namun Johnny langsung menyampaikan data tersebut dalam rapat Kominfo, kemudian dijadikan sebagai dasar dalam pengusulan. Anggaran dalam data itu disebutkan ada 7.904 desa yang membutuhkan BTS. Setelah rapat, Johnny menyetujui pembayaran 100% meski telah mengetahui jika proyek ini tidak beres. Tindakan yang dilakukan oleh Johnny dan kawan-kawannya telah melanggar aturan yang ada di negara Indonesia. Tindakan dilakukan mengacukan hukum terkait tindak pidana korupsi, melakukan tindakan tidak jujur dalam bertolak belakang dengan tujuan yang direncanakan oleh pemerintah. Jelas hal ini telah melanggar etika pemerintah dan dapat dilihat juga dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh mantan Menkominfo bersama dengan kawan-kawannya. Solusi penanganan tindak pidana korupsi yang dikaitkan dengan etika pemerintahan. Menurut kelompok kami, 1. Melakukan penyelidikan dalam kasus tindak pidana korupsi sesuai dengan peraturan dan proses hukum, tanpa ada campur tangan politik serta memandang jabatan para pelaku tindak pidana korupsi. 2. Memberikan hukuman yang adil sesuai dengan tingkat tindak pidana yang dilakukan dan tertulis dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi kepada para pelaku yang melakukan tindakan korupsi. 3. Meningkatkan transparansi terkait seluruh proses hukum dan investigasi tindak pidana korupsi kepada masyarakat, agar masyarakat dapat memantau dan mengetahui hasil akhir dari kasus tindak pidana korupsi ini. 4. Memperkuat sistem pengawasan kontrol dan pengaturan anti korupsi untuk pencegahan di masa depan. 5. Pemerintah perlu memperkuat etika integritas birokrasi memberantas korupsi hingga ke akarnya. Ini dilakukan untuk memperkuat upaya pencegahan. Solusi yang keenam, meningkatkan upaya eternalisasi etika di birokrasi yang dilakukan secara kultural maupun struktural. Yang terakhir yaitu memberikan pelatihan dan pendidikan bagi pejabat pemerintah tentang standar etika dan tindakan anti korupsi.